Hai Sobat CNS semua dimanapun Anda berada, kembali lagi nih di episode Beken pada tanggal 31 Juli 2024. Nah, bersama saya Dina Oktavina yang akan menjadi host pada hari ini nih teman-teman. Penasaran kan? Hari ini kira-kira kita akan membawa berita apa saja ya? Oke, tanpa berlama lagi, yuk kita masuk ke berita yang pertama. Berita yang pertama ini merupakan pertama juga nih di Indonesia, bahwasannya BNN ungkap kasus clandestine laboratori narkotika jenis DMT di Bali pada tanggal 23 Juli 2024 nih teman-teman. Gimana ya? Yuk simak baik-baik. Jadi, Badan Narkotika Nasional atau BNN mengungkap kasus clandestine laboratori di sebuah villa yang berlokasi di Gianyar, Bali. Keberhasilan pengungkapan kasus ini merupakan hasil kerjasama antara BNN dengan Polri, Bea Cukai, Imigrasi, serta peran aktif masyarakat dalam memberikan informasi terkait adanya dugaan aktivitas laboratorium gelap narkotika di wilayahnya nih teman-teman. Dalam penggeledahan yang dilakukan, tim mengamankan 3 orang berkewarganegaraan Filipina, yaitu seorang laki-laki berinisial DAS dan 2 orang perempuan berinisial PMS nih teman-teman. Oh iya, dan juga ada 1 orang lainnya yang bernama DOS atau adik dari DAS sendiri nih. Berdasarkan keterangan DAS, diketahui bahwa aktivitas laboratorium gelap narkotika ini diinisiasi dan didanai oleh seorang pria berinisial AMI, warga negara Yordania, yang hingga kini masih dalam pengejaran. Jadi, kalau di lingkungan kita menemukan kasus narkotika atau ada bahaya-bahaya semacam itu, jangan ragu ya untuk melaporkan. Siapa tahu kita juga bisa menjadi agen dari penangkapannya AM ini atau warga negara Yordania tadi. Oke? Nah, sekarang kita lanjut ke berita yang kedua ya. Berita kedua ini datang dari Provinsi Tangerang atau Banten nih teman-teman, yang dimana deklarasi pelajar anti narkoba dan tawuran tahun 2024 sukses diselenggarakan pada tanggal 26 Juli 2024. Badan Narkotika Nasional atau BNN berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Banten dan pemerintah Kota Tangerang menggelar aksi deklarasi pelajar anti narkoba dan tawuran yang diikuti oleh 5.000 pelajar serta tenaga pendidik Kota Tangerang. Nah, lebih tepatnya di Taman Elektrik Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Banten. Disaksikan langsung loh oleh Kepala BNN RI, Martinus Hukom SIK MSI, beserta jajaran pejabat tinggi media dan pejabat tinggi Pratama di lingkungan BNN. Serta tidak kalah juga ada jajaran Forkom Pimda Tangerang. Deklarasi ini merupakan bentuk penegasan tekad dan komitmen elemen masyarakat, khususnya pelajar dan para pendidik, dalam menjaga dan melindungi diri serta masa depan bangsa dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Nah teman-teman semua, diharapkannya tidak hanya tergelar di Provinsi Banten atau Tangerang saja ya, kita juga di provinsi daerah NTB maupun di daerah lainnya. Yuk sama-sama kita sukseskan deklarasi anti narkoba dan tawuran ini, karena dampaknya itu sangat-sangat berbahaya loh teman-teman. Selain bisa menyelamatkan sekitar kita, yang terpentingnya kita juga harus menyelamatkan diri kita sendiri. Nah, daripada sibuk tawuran, yuk sibuk sama-sama untuk memerangi narkoba di sekitar kita. Oke, kita lanjut ke berita yang ketiga ya. Berita yang ketiga ini, rayakan Milad ke-49 MUI sepakat jalin kerjasama dengan BNN pada Miladnya nih teman-teman. Yuk kita kepoin. BNN melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding MOU dengan Majelis Ulama Indonesia atau MUI pada peringatan Milad MUI ke-49 yang lebih tepatnya jatuh pada tanggal 26 Juli 2024 nih teman-teman. Momen baik ini dimanfaatkan BNN untuk membangun sinergitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau P4GN di Indonesia. Penandatanganan nota kesepahaman ini resmi dilakukan Kepala BNN RI Martinus Hukom dengan Ketua Umum MUI Kiai Haji Anwar Iskandar di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Pada momen ini juga pembubuhan tanda tangan ini disaksikan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin yang turut hadir dalam perayaan hari jadi MUI tersebut.
Wah, positif sekali ya dampaknya BNN dan juga MUI ini terhadap pencegahan atau P4GN ini nih teman-teman. Lanjut yuk ke berita yang keempat. Berita keempat ini juga datang dari kantor DJP wilayah Nusa Tenggara yang bekerja sama dengan BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mensosialisasikan aksi P4GN nih. Wah, bagaimana ya? Yuk simak baik-baik. Dalam rangka mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba, Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara bekerja sama dengan BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat menggelar sosialisasi P4GN. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada seluruh pegawai tentang bahaya narkoba dan upaya-upaya pencegahannya nih. Narasumber dari BNN Provinsi NTB menyampaikan materi yang sangat menarik dan informatif, mulai dari data terbaru mengenai peredaran narkoba di NTB, jenis-jenis narkoba, hingga dampak penyalahgunaan narkoba bagi kesehatan fisik dan mental. Selain itu, peserta juga diberikan informasi mengenai program rehabilitasi yang dapat membantu para pengguna narkoba untuk pulih dan kembali ke kehidupan yang normal. Sekarang sudah ada rehabilitasi gratis dan juga identitas kita bisa dirahasiakan loh teman-teman. Mari bersama-sama kita memerangi narkoba. Nah, kalau teman-teman menemukan adanya narkotika atau adanya bahaya-bahaya lainnya, jangan ragu untuk segera melaporkan ke BNN ya. Oke? Yuk kita lanjut ke berita yang kelima. Berita yang kelima ini dilansir dari lensa.com. Kapolda NTB paparkan hasil upaya operasi antik 2024 dan juga hasil upaya pada periode Juni 2024. Kapolda NTB Irjen Pol DRA R. Umar Faruk SH.M. Haum memimpin konferensi pers hasil pengungkapan tindak pidana narkotika pada Operasi Antik Rinjani dan Operasi KRYD yang terjadi di wilayah hukum Polda NTB yang dirangkaikan dengan pemusnahan barang bukti narkotika hasil pengungkapannya nih. Dalam keterangan saat memimpin konferensi, Kapolda NTB menyampaikan bahwa hasil ungkap kasus yang dilakukan Dirres Narkoba Polda NTB merupakan bentuk nyata komitmen Polda NTB dalam memberantas tindak pidana narkotika yang terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat. Nah, tindakan hukum yang diterapkan kepada tersangka diharapkan oleh Polda NTB dapat memberi efek jerah sehingga dapat mengurangi dan meminimalisir peredaran dan penyalahgunaan narkotika di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat. Nah teman-teman semua, jadi Kapolda NTB saja sudah melakukan keputusan hukum yang sangat berat kepada pelaku atau oknum penyalahgunaannya nih. Bukan juga kepada teman-teman semua di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat ataupun di seluruh wilayah Indonesia dapat bersama-sama untuk memerangi narkoba ini ya. Oke, yuk kita lanjut ke berita yang terakhir. Berita yang keenam ini datang dari faktantb.com yang dimana Kepala BNN Nusa Tenggara Barat mengatakan bahwa dari 69 desa waspada dan bahaya narkoba, 44 desanya sudah merupakan desa yang bersinar nih teman-teman. BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat mengatakan bahwa dari 1143 desa dan kelurahan di NTB, ada 69 desa atau kelurahan yang berstatus bahaya dan waspada narkoba. Lebih tepatnya, dari 69 desa yang berstatus bahaya dan waspada tersebut, sudah ada 44 desa menjadi desa bersinar setelah diintervensi oleh BNNP dan BNNK. Hal itu disampaikan oleh PLH Kepala BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat, M. Ridwan SAP ke media pada Selasa 23 Juli 2024. Selanjutnya, untuk Kabupaten Lombok Barat sebanyak 1 desa, yakni Desa Bengkel saja. Dan Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 2 desa, yakni Desa Kuta dan Kelurahan Leneng. PLH Kepala BNNP NTB, M. Ridwan SAP menyebutkan ke 44 desa atau kelurahan yang menjadi desa bersinar adalah di Kota Mataram sebanyak 8 desa, yakni Kelurahan Bintaro, Karangpule, Desa Cermen, Cakranagara Utama, Cakranagara Timur, Dayan Pekan, Cakranagara Barat, dan Kelurahan Gomong. Wah, sudah sangat signifikan sekali ya. Dari 69 desa bahaya tersebut sudah ada 44 nih yang bersinar. Nah, untuk lebih sama-sama bekerja sama dengan kita semua, yuk sebagai generasi muda, dimanapun kita berada,
Narkoba itu sangat bahaya loh teman-teman, dari memandang usia, dari kecil sekalipun, remaja, bahkan hingga tua, itu efeknya sangat-sangat berbahaya teman-teman. Yang aku ingatkan sekali lagi ya, buat teman-teman semua, apabila menemukan bahaya narkoba di sekitar kita atau di lingkungan rumah sekalipun, yuk jangan ragu untuk segera menghubungi BNN Provinsi NTB atau BNN dimanapun Anda berada dengan menghubungi nomor di bawah ini ya. Jangan ragu teman-teman, selain ada rehabilitasi, ada hak sekolah, identitas kita juga dirahasiakan loh. Jangan ragu lagi teman-teman, karena ini semua 100% gratis. Oke? Saya, Vina, undur diri ya teman-teman semua. Sampai jumpa di episode Background selanjutnya. Dadah!